Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb pengatur alam semesta. Sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang di channel Inspira Islami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 6 adab berpuasa menurut Imam Al-Ghazali. Seperti yang kita ketahui, puasa merupakan ibadah yang sangat penting dalam agama Islam. Selain sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan keseimbangan spiritual kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami adab-adab yang harus dilakukan saat berpuasa, agar ibadah kita menjadi lebih sempurna. Nah, dalam video ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai 6 adab berpuasa menurut Imam Al-Ghazali. Yuk, simak video ini sampai selesai. Ibadah puasa tidak hanya memiliki ketentuan hukum yang menentukan sah tidaknya puasa, tetapi juga memiliki adab tertentu yang berpengaruh terhadap pahala yang diterima oleh seseorang. Artinya, adab berpuasa sangat penting untuk diperhatikan, karena menentukan kualitas ibadah ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana nasihat Imam Al-Ghazali dalam risalahnya berjudul Al-Adab Fid Din dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali. Adab berpuasa, yakni mengonsumsi makanan yang baik, menghindari perselisihan, menjauhi ghibah atau menggunjing orang lain, menolak dusta, tidak menyakiti orang lain, menjaga anggota badan dari segala perbuatan buruk. Keenam adab, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, akan diuraikan satu persatu berikut ini. Pertama, mengonsumsi makanan yang baik. Selama berpuasa, khususnya di bulan Ramadan, makanan yang sebaiknya kita konsumsi adalah makanan yang baik atau halalan thayyibah. Makanan yang baik tidak identik dengan makanan yang lezat atau mahal, tetapi adalah makanan yang baik bagi kesehatan dan tentu saja juga halal secara syar'i. Beberapa makanan yang baik kita konsumsi selama Ramadan, di samping makanan pokok seperti nasi atau lainnya, adalah kurma, madu, sayuran, daging, ikan, dan lain sebagainya. Kedua, menghindari perselisihan. Pertengkaran atau perselisihan bisa terjadi kapan saja, tetapi orang-orang berpuasa sangat dianjurkan menjaga kesucian bulan Ramadan dengan tidak melakukan pertengkaran. Untuk itu, diperlukan kesadaran penuh untuk menahan diri dari emosi yang dapat menjurus pada pertengkaran. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut ini. Wa ini amru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun marrataini. Artinya, dan jika seseorang mengajak bertengkar atau mencela, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ucapkan hal ini 2 kali. Jadi ungkapan aku sedang berpuasa, sebagaimana dimaksudkan dalam hadits sebelumnya, adalah untuk menyatakan ketidaksanggupan kita untuk berselisih atau bertengkar dengan pihak lain di bulan Ramadan. Intinya, kita sangat dianjurkan untuk bisa menjaga perdamaian dan kerukunan bersama di saat kita sedang berpuasa. Ketiga, menjauhi ghibah atau menggunjing orang lain.
Menggunjing orang lain di luar bulan Ramadan saja tidak baik, apalagi selama puasa di bulan suci ini. Oleh karena itu, setiap orang yang berpuasa perlu menyadari hal ini, sehingga bisa bersikap hati-hati dalam menjaga lisannya. Lisan memang merupakan salah satu organ manusia yang paling banyak mendatangkan dosa apabila kita tidak berhati-hati. Artinya, banyak dosa yang diakibatkan ketidakmampuan kita menjaga lisan, seperti menggunjing, memfitnah, dan sebagainya. Semakin baik kita menjaga lisan, semakin banyak keselamatan kita dapatkan. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Al-Bukhari sebagai berikut. Salamatul insani fi hifzil lisani. Artinya, keselamatan manusia bergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Keempat, menolak dusta. Menolak berkata dusta merupakan hal penting, sebab sekali berdusta kita akan cenderung berdusta lagi untuk menutupi dusta sebelumnya. Di saat puasa, kita harus mampu menghindari berkata dusta, karena dusta dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala berpuasa. Juga, kita harus mampu menahan diri dari melakukan sumpah palsu, sebab hal ini juga dapat merusak kualitas ibadah puasa kita. Tentu saja, tidak hanya kualitas ibadah puasa kita menjadi menurun akibat dusta dan bersumpah palsu, tetapi juga kita akan mendapatkan dosa yang lebih besar. Hal tersebut, sebagaimana disinggung Rasulullah dalam hadisnya, yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, sebagai berikut. Takutlah kalian terhadap bulan Ramadan, karena pada bulan ini kebaikan dilipatkan, sebagaimana dosa juga dilipat gandakan. Kelima, tidak menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun secara verbal, merupakan perbuatan tercela. Setiap perbuatan tercela berdampak langsung terhadap kualitas ibadah puasa kita. Ibadah puasa yang kita jalani dengan susah payah, dengan menahan dahaga dan lapar, dari pagi dini hari hingga saat maghrib, akan sia-sia tanpa pahala apabila kita tidak mampu menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain merupakan kezaliman, dan oleh karenanya merupakan kemaksiatan. Oleh karena itu, betapa pentingnya selalu mengingat bahwa di dalam bulan Ramadan kita benar-benar harus dapat menjaga lisan, agar tidak sekali-kali menggunakannya untuk menyakiti orang lain, seperti memfitnah, menghina, dan lain sebagainya. Keenam, menjaga anggota badan dari segala macam perbuatan buruk. Di bulan Ramadan khususnya, hendaklah kita dapat menjaga tangan kita agar tidak kita gunakan untuk maksiat, seperti memukul orang lain, ataupun mencuri, dan sebagainya. Kaki juga harus kita jaga sebaik mungkin, dengan tidak menggunakannya untuk pergi ke tempat-tempat tertentu, untuk berbuat maksiat, dan sebagainya. Demikian pula, mata dan telinga kita, hendaklah selalu kita jaga sebaik-baiknya, agar tidak kita gunakan untuk melakukan perbuatan maksiat, yang dosanya dilipatkan dalam bulan suci ini. Singkatnya, jangan sampai kita berpuasa, tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain haus dan dahaga saja, karena banyak melanggar adab berpuasa. Sebagaimana dikhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan
Imam Ahmad sebagai berikut. Banyak orang yang berpuasa, namun mereka tidak mendapatkan apapun selain daripada lapar dan dahaga. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ibadah puasa tahun ini akan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, tanpa melanggar ketentuan hukum dan adab berpuasa. Dengan cara ini, insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ampunannya yang sebesar-besarnya. Amin ya robbal alamin.